Nah, hari ini gue mau ke Malang. Nah, gue ditugasin sama Ahmad buat bikin sinematik jalan-jalan ke Malang. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, adalah nanti ikutin aja. Deh, lo ngapain bawa Indomie? Ini buat persediaan di Malang, karena kan pandemi ya jadi sulit. Udah kita makan mie aja gitu, sekalian jualan lah gitu. Sekarang lagi di rest area. Ini situasinya sumpah rame, mobil pribadi, bis-bis juga. Doakan kita selamat sampai tujuan. Oh, halo semuanya. Sekarang gue lagi di kilometer 333 menuju Pekalongan. Mungkin 4 jam lagi atau sekitar 6 jam lagi gue sampai Malang. Oke, mungkin Mamat sekarang udah nyampe Pekalongan, tapi nggak tahu. Kita lihat aja. Oke. Sekarang ini kita lagi ada di rest area Perhutani Saradan, kilometer 627. Saradang siapanya Haredang? Halo, baru 1 hari yang lalu, gue tiba di Malang dengan menaiki mobil dari Jakarta. Tapi gue berangkat duluan dan Fardan berangkat belakangan. Ya, lu subuh, Gue subuh, lu subuh, lu Fardan. oke, Fardan. subuh. Jadi Mamat subuh dan gua sehabis Isya gitu. Jadi Mamat berangkat jam 5 pagi, gue berangkat jam 7 malam. Mungkin di sini kita bakal cerita ya perbedaan kontras perjalanan gimananya gitu. Gua duluan kali yang cerita ya? Boleh Mat, langsung aja. Serius, Sebenarnya sih gue duluan juga nggak apa-apa, tapi lu aja. serius. Karena ini Rakrian YouTube channel. Iya, anjing. Gue berangkat dari Jakarta itu sekitar jam... Gue nggak tahu lo bisa melihat muka gue atau kagak. Sekarang bener-bener jam 5 lu masih bisa denger azannya. Tapi ini pertama kali gue naik mobil ke Malang. Gue H-1 berangkat ke Malang. Gue nggak lupa swab dulu sama bokap gue dan om gue. Kapan swabnya? Kalau gua swabnya itu hari H. Karena kan kalau menurut aturan perjalanan ya pas PPKM kayak gini ya, itu kan swab itu kan sebenarnya harusnya hari H. H-1, tapi buat jaga-jaga gue itu hari H. Nah kalau lu kan swabnya H-1 gue. H-1. Drive thru ya? Ini drive-thru. Drive thru. Kalau gue langsung ke puskesmas. Kayak gini zaman sekarang udah enak ya bro. Yang udah enak. Udah enak. Gue pamitan sama nyokap gue. Pamitan doang sih, kagak ada apa-apa lagi. Salim nggak? Ya dia cuma dadah gitu doang. Oh dadah. Iya, gue kagak salim. Oh liberal lu? Liberal. Liberal. Keluar dari Jakarta karena gue berangkat subuh dan dia berangkat malam, ada vibes yang berbeda dari Jakarta. Kalau gue itu selama subuh itu jalanan tuh kosong. Yang sebenarnya nggak kosong-kosong banget, ada beberapa mobil, tapi nggak serame kalau udah malam gitu. Apalagi gue naik tolnya dari Cawang. Ya berasa ya. Iya, Kalau berasa. gue, kalau ketika malam hari itu justru yang nggak gue expect, gue bareng sama truk-truk besar gitu. Iya. Sama tronton, banyak truk yang bawa mobil. Nah, yang gue kira justru kalau malam-malam itu sepi. Karena kalau aturan tol itu sendiri, tol itu kan kepanjangan dari text on location. Nah, yoi. Emangnya iya bener? Iya bro, text on location bro. Beneran, bro? Beneran bro, cari di Google. Nah, kalau tol itu aturannya untuk kendaraan besar, kendaraan roda 6, roda 8 itu cuma boleh dilakukan perjalanan ketika malam hari. Nah, mobil kecil nih biasanya ini siang-siang gitu. Nah, yang salah gue di situ. Jadi gue malam-malam itu saling berebut jalan sama mobil-mobil besar lah. Jadi kayak gitu Mat mungkin kalau gue. Tapi gue lewat flyover gitu, jadi di flyover itu kagak ada truk-truk sama sekali. Itu flyover Bekasi. Iya flyover, gue nggak Bekasi. tahu sih lebih tepatnya namanya. Bekasi. Namanya kalau nggak salah apa ya? Syekh Muhammad bin Yazid bin Zaid. Ada sebuah masalah. Jadi setiap ingin melakukan road trip, pada dasarnya kita harus mempersiapkan beberapa banyak hal gitu. Salah satunya adalah kesehatan mobil. Soalnya mobil gue yang sebelah sana itu bannya lagi rada kempes. Itu baru namanya kurang angin beneran. Mobil gue lagi diisi angin. Hal yang fantastis dari road trip adalah gue tuh bisa ngeliat hal macem-macem ya.
bisa berhenti di rest area kayak gini, terus habis itu enak banget makan di jalan sebenarnya. Kalau bisa ngerokok ya ngerokok, kalau enggak ya enggak, tapi gue selalu menikmati sensasi road trip. Lu berhenti di rest area berapa kali, Bro? Kurang lebih sih gue lebih banyak, karena kan bawa rakyat banyak juga gitu. Berempat, kalau gue di mobil tuh berempat, yang dimana itu hampir sama sebenarnya rest area yang inilah mayoritas itu orang itu berhenti di situ gitu, bukan rest area yang kecil, tapi rest area yang besar. Tapi yang gue bingung, gue berangkat malam aja tuh rest area masih rame. Padahal sekarang kan kondisinya lagi PPKM gini kan. Iya. Gue nggak ngerti itu bagaimana caranya, kenapa orang kayak gitu. Cuma itu yang bikin gue rada-rada aware lah ketika berhenti di rest area. Jadi istilahnya di rest area itu gue nggak lama-lama, Mat. Jadi buru-buru gitu. Karena malas juga kalau nanti gue nyampe sini takut kenapa-napa, mendingan ya udah rest area itu sesuai kebutuhan aja. Selama di tol itu gue ngerasain vibes yang beda. Mungkin gara-gara siang ya, dan lu malam ya. Malam. Dan selama gue siang itu gue ngambil banyak banget video-video sinematik gitu kan ceritanya. Tapi agak jujur ya, agak bosan di jalan. Padahal enaknya road trip itu bisa ngeliat kiri kanan gitu. Kalau siang-siang, tapi ngantuk ujung-ujungnya. Kalau malam hari mungkin nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi yang gue tag itu paling cuma sekitaran kayak ada slogan-slogan yang kocak-kocak di mobil truk gitu. Misalkan jangan lupakan istrimu ya kan. Soalnya kayak gitu kan. Nah, kan kayak gitu. Gue touchdown di Malang itu sekitar jam 4 sore. Dan gue nggak ke tempat ini terlebih dahulu. Ini kan kontrakan gue nih. Gue ke hotel terlebih dahulu karena bokap gue memutuskan untuk stay di situ selama di Malang. Dia cuma 3 hari doang di Malang, cuma nganterin sama ngambil barang terus pulang ke Jakarta. Itu jam berapa, Mat, lu nyampe Malang? Jam 4 tadi. Sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore, ya. Kalau nggak salah lah ya. Gue nggak tahu spesifiknya, tapi sekitar jam 4 sore. Gue sampai di Malang itu agak lebih cepat dari perkiraan. Jadi kan kalau dihitung-hitung kan dari Jakarta ke Malang kan 12 jam ya. 12 jam. Soalnya bokap gue nyetirnya itu rata-rata itu 100 sampai 120, agak melanggar batas kecepatan sih. Iya, batas kecepatan untuk jarak jauh itu kan 80 sampai 100. Karena kenapa itu sama kayak gue sih, Mat. Ketika teman gue yang bawa, karena dia yang punya mobil, dia itu nggak mau melanggar batas kecepatan. Karena sistemnya itu kan elektronik tilang. Sebenarnya nggak tahu ya itu sekedar panoptikon atau apa segala macam. Nggak tahu. Panoptikon bisa dilihat di video antropologi. Yoman. Itu sekedar panoptikon atau apa yang dimana kita itu takut gitu. Nah, itu sekedar istilah kita itu dikontrol atau enggak dari CCTV itu. Yang namanya CCTV kan nggak tahu ya, itu bakal kelihatan atau kagak gitu. Tapi untuk jaga-jaga, untuk antisipasi, teman gue itu nggak mau melanggar batas kecepatan. Karena nanti lu bakal dikenain ketika lu bayar pajak tilangnya itu. Iya. Itu jam berapa, Bro? Gue nyampe Malang itu sekitar jam 8 pagi. Yang dimana itu nyampe Malang itu langsung sarapan. Karena sebenarnya nggak expect juga gitu nyampe Malang itu lebih lama, nggak tahu dari mana segala macamnya. Mungkin itu karena kecepatan juga ya, yang dimana nggak mau melanggar batas kecepatan. Ada juga kejadian yang menarik sih. Kan ketika kita ingin bepergian, kita itu tadi perlu swab, perlu kartu vaksin. Tapi uniknya adalah nggak ditanyain sama sekali. Lu disekat nggak sama perjalanan? Gua rasa sih penyekatan itu cuma disuruh puter balik, Mat. Itu penyekatan bukan? Nggak terlalu penyekatan sih. Tapi kalau gue 2 kali. Di mana? Jadi sebelum masuk Surabaya itu mobil gue itu dibuang dulu ke kiri, terus tiba-tiba masuk ke jalan raya lagi. Oke, itu sama deh di situ. Ya gitu kan? Iya. Nah terus habis itu gue kan lagi tidur tuh, bokap gue bangunin, siapin kartu vaksin segala. Ada polisi tuh di gerbang tol, tapi kagak diberhentiin juga. Jadi setelah Fardan sampai sini kan dia kan belum tidur sama sekali nih. Iya. Nah dia langsung ke kontrakan, dan dalam kondisi kontrakan itu luar biasa kotor, nggak layak buat dia tidur. Akhirnya si Fardan ini langsung aja nelfon gua. Nah, beruntungnya Mamat agak kosong ya. Agak senggang gitu, yang dimana bokapnya lagi ada kerjaan lah. Akhirnya Mamat nyamperin gua. Akhirnya tuh Mamat ngajak gua ngopi. Akhirnya kita ke Jalan Sudimoro.
sebenarnya kita nggak selamanya ke Jalan Sudimoro itu yang tempat ngopi itu. Kita juga punya tempat kopi yang dimana itu langganan kita sehari-hari ya. Iya. Itu ada di daerah Ijen sana lah di Malang. Tapi akhirnya kita muter-muter, kita ke Jalan Sudimoro, ada yang buka nih pagi-pagi. Karena biasalah yang namanya mahasiswa pasti cari promo-promo. Nah, bagi kalian nih mungkin mahasiswa yang di Malang nih yang baru-baru nih nanti, kalau mau ngopi itu pagi aja karena suka ada promo. Kopi dari harga 15, dari harga 20 bisa jadi 10.000 kalau pagi-pagi. Nah, mungkin itu yang bikin kita kenapa memutuskan untuk ngopi pagi. Jadi kayak gitu. Agak random juga nggak Agak sih? random. Agak random juga. Soalnya kontrakan belum beres. Gue pas ngeliat masuk itu gue juga udah bete duluan. Tadi minum kopi. Kita Eri. Jadi kita mau perjalanan belum tidur Dan mau gimana lagi ya bro ya? nah kita jadi mau balik ke Jakarta Iya. Langsung nih. langsung Oke. belum Iya, sebenarnya kenapa kita mau naik mobil? Ya kayak lebih enak aja gak sih? Kayak lebih VIP gitu loh. Jika dibandingkan dengan naik kereta atau naik pesawat, kalau pesawat kan aturannya kan PCR ya. PCR. Kalau naik kereta itu aturannya antigen. Kan dan juga ngerasa lebih aman ya. Lebih aman naik mobil. Iya, lebih aman. naik mobil. Dan Jadi juga kita apalagi tahu kalau- orangnya. Iya, apalagi kalau udah pada vaksin semua, jadi kayak aman Iya. lah pokoknya. Tapi tenang, kita udah divaksin. Iya, kita semua udah divaksin. Udah divaksin. Kalian jangan lupa vaksin ya. Iya, jangan lupa vaksin atau enggak gua vaksinin. Perkenalkan ini teman gua. Dulu lu ngontrak di sini. Iya, kontrak di sini. Tinggal sama gua. Bareng lu, bareng Fardan. Tapi lu tinggalin kontrakan ini. Harus ditinggal karena udah waktunya pergi, udah habis kontrakan. Dan itu merupakan salah satu kenapa gua sama Fardan harus ke Malang. Dia bukan Fardan. Gua pengen nunjukin kontrakan gua. Masuk aja yuk. Ayo, Bro. Ayo. Nggak ada gagangnya, nggak bisa dibuka ya. Mending lewat situ aja. Oke, Bro. Alternatif door. Ceritanya gimana nih, Bro ya? Long story. Sekarang udah nggak ada kenakan lagi anjing. Kalau mau masuk ke kontrakan. Lewat jalur belakang. Jangan, nggak boleh di-shoot soalnya banyak barang-barang haram di sini. Kau jangan tunggu dulu. Halo semuanya. Malang itu sebuah kota yang indah, itu yang terlalu indah. Tapi ketika melihat kontrakan kita, kalian akan menyesal. Selamat datang di Jakarta. Ini kamar gua. Ini kamar gua. Ini masuk gua ya, saya sekalian. Ini kamar kosong. Ini gudang. Ini kamar kanan nih. Kok ente ngerokok bro di kamar aneh bro? Soalnya aneh kepala sekolah bro. Kalian kalau masuk ke kamar ini bisa terhibur dengan banyaknya panel komik Attack on Titan. Agenda sekarang membersihkan kontrakan itu, membereskan semua malapetaka ini dengan membersihkan satu baju gua yang sana jangan disum dan gitu. Dah terus habis itu masukkan barang-barang yang gak berguna gini seperti hidup gua sekarang dan seperti masa depan gua. Terus habis itu ya udah kita enjoy memasukkan semua barang-barang ke dalam kamar masing-masing dan ya sudah. Oh ya, jadi nah ini kamar yang agak bersejarah ya, soalnya di sini banyak banget binatang yang bisa masuk lewat jendela ini. Dan jadi gue akan membuat kamar ini sebagai ruang tamu dan ruang merokok. Kenapa ada bangku mat sini mat? Nah ini dia buat dan ini ada memorial ya. Jadi sebelum saya pindah ke sini, rupanya ada seseorang yang sangat-sangat mencintai pacarnya dan prioritasnya itu adalah kuliah, sehat, sholat, main dan terakhir romansa. Kok disingkat? Smart. Tapi tidak ada orang tua di sini ya. Jadi rupanya mereka tidak terlalu peduli orang tuanya. Terus habis itu ya,
ada prinsip pemikirannya di sini, ada nggak sholat, nggak smart, nggak lulus, memalukan, no romansa, no life. Sepertinya orang menulis ini sangat jenius. Nggak ada cinta, kalian nggak bisa hidup. Ingat itu. Makanya, teruslah mencintai diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak mencintai diri kalian sendiri, kalian akan no life. Kamar mandi, oke. Cara membuang rokok itu begini. Belum memamerkan kamar ini ya. Kalian bisa lihat, ruangan ini sangat bergema ya. Karena sebenarnya ruangan ini tuh berfungsi buat orang yang paling soalnya kalau ya ketahuan. Gitu. Ini adalah gudang. Seperti yang kalian dengar, ruangan ini tidak bergema seperti kamar sebelumnya karena kamar ini dahulunya itu adalah seseorang yang benar-benar bekerja keras. Orang ini suka main basket, suka main bola, bahkan hanger, suka gantung diri. Akhirnya orang ini cabut karena ingin menjalani hidup yang lebih bagus daripada kontrakan. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Sebuah kontrakan itu adalah yang terpenting adalah kamar mandinya ya. Kalau nggak ada kamar mandi, kalian nggak bisa mandi. Kalau ada kamar mandi, jadi kamar doang. Kamar doang. Ya, kita menyalakan lampunya. Kita masuk ke dalam kamar mandi. Nih, kalau udah kelar, nih baca yang peringatin ini. Kalau udah kelar, matiin lampunya ya. Tot. Ini tidak diturutin oleh rekan-rekan saya. Tot siapa, Mat? Itu Apa warna kuning? Dan itu doang. Misalnya jangan dilihat kontrakan gua karena kontrakan gua sangat berantakan. Maka saatnya kita membereskan kontrakan ini, sorry. Oke, Bro. Kalian boleh punya teman, tapi kayak yang mulai hidup susah bersihin kontrakan tuh langka. Meninggalkan kontrakan itu nggak, tempat tinggal itu harus bersih. Apalagi kontrakan kayak gini, kita masih pengen tinggal tapi udah disabotase aja. Ini dapatnya apa? Sampah-sampah segini. Kenapa ada ini? Gitu kan, dapat yang weight gain. Ini menghina ini soalnya gue kurus maksudnya. Mau ini anjing. Mau makar ini. Makasih udah nonton vlog Jakarta Pemalang naik mobil. Sekarang kita lagi mau beres-beres. Gue akan menutup videonya dengan terima kasih.